Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas mengenai proyek mata kuliah pengolahan citra dasar pada kelas A yang diampu oleh Ibu Mega Anyada Mega Antoni. Dan proyek ini mengenai klasifikasi rambutan terhadap tingkat kematangan buah berdasarkan fitur warna RGB dengan menggunakan metode naive Bayes. Nah, ini penjelasan dari sisi codingannya. Baik. Hal yang pertama harus disiapkan adalah datasetnya. Dataset image ini kita ambil dari Open Dataset Kaggle yang berjudul Fruit 262. Nah, di dataset di Kaggle itu tidak hanya rambutan saja, tidak hanya buah rambutan saja. Jadi kita ambil rambutannya, lalu kita melakukan pemilahan secara manual, di mana kita hanya karena penelitian ini menggunakan 3 kelas, yaitu kelas belum matang, setengah matang, dan matang. Jadi kita selek atau pemilihan ulang lagi mana yang belum matang, setengah matang, dan matang. Untuk standarnya, untuk yang belum matang, dia dimayoritasi rambutan berwarna hijau dan sedikit warna kuningnya. Lalu yang setengah matang itu dimayoritasi oleh warna kuning dan sedikit warna merah. Dan untuk yang matang adalah berwarna merah pekat seperti ini. Lalu setelah kita ambil dan kita pilah, tiap kelasnya terdapat 40 data image. Jadi totalnya ada 120 data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, setelah diambil dari Kaggle, dipilah secara manual, dapat 120 gambar. Lalu selanjutnya adalah kita menyamakan nama dan ukuran dari semua data image-nya, biar terformat sama semua. Untuk rename, formatnya adalah nama kelasnya, underscore, angka ini mengidentifikasikan urutan image dalam folder, dan formatnya ada JPG. Di rename sehingga hasilnya seperti ini semua, format rapi. Setelah di format nama, di rename, masuk ke resize. Untuk penelitian kami, ukuran gambar yang kita gunakan adalah ukuran 320 pixel kali 320 pixel. Sehingga bisa dilihat seluruh totalnya. Kalau di hover, semoga terlihat ukuran dimensinya ada 320 kali 320. Nah, setelah di resize dan rename, masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu segmentasi dan ekstraksi fitur. Nah, karena dalam penelitian kami menggunakan beberapa variasi, maksudnya adalah ada yang menggunakan segmentasi, ada yang tidak, ada yang menggunakan ada yang menggunakan normalisasi min-max, ada yang tidak. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan versi yang menggunakan segmentasi dan menggunakan min-max normalisasi. Oke, lanjut. Kita pertama yang dilakukan adalah import library-nya dulu. CV2 ini untuk komputasi match-nya, nanti ini untuk proses matrixnya, dan proses untuk ekstraksi fiturnya. Terus XLS Writer ini untuk bikin file Excel-nya, statistika untuk perhitungan nilai modusnya. Karena kita gunakan ekstraksi fitur warna RGB, nilai yang diambil kan ada 3, min, rata-rata, modus, dan median. Nah, modus dalam NumPy itu tidak tersedia, maka kita menggunakan library lain, itu statistika. Nah, selanjutnya adalah ini. Kita sebelum coding ini, workbook ini dijalankan, kita harus menyiapkan sebuah file Excel kosong bernama David underscore pra. Jadi kita siapkan dulu yang kosong. Ini sebelum diisi harus kosong dulu. Terus habis itu kita bikin inisiasi workspace-nya. Setelah diinisiasi workspace-nya, baru kita inisiasi sheet-nya. Lalu kita isi halaman sheet-nya. Yang pertama ini, 0 ini adalah untuk baris, dan parameter kedua ini untuk kolom. Jadi ini adalah inisiasi header-nya. Jadi baris kosong, kolom 1 adalah file. File ini akan diisi oleh nama-nama dari image-nya sendiri, kayak matang underscore 1 JPEG dan selanjutnya. Dan yang untuk kolom kedua, header kedua, baris kosong ini yang header adalah kelas, dan nanti ini isinya adalah angka 1 sampai 3. 1 itu belum matang, 2 itu setengah matang, dan yang 3 itu matang. Setelah diinisiasi header-nya, kita juga inisiasi nilai-nilai ekstraksi fiturnya, karena ada 3 nilai, dan kita menggunakan warna RGB, berarti ada 9 fitur min untuk blue, green, red, modenya juga,
dan median juga blue, green, red. Jadi totalnya ada 9 fitur. Kita inisiasi juga header-nya di sini. Mulai dari kolom kedua, Pak. Soalnya kalau kolom 0 dan 1 sudah diisi dengan file dan kelas. Selanjutnya masuk ke tahap processing, segmentasi dengan 2 kali masking. Pertama, inisiasi dulu, ada kelas apa aja di rambutan. Seharusnya bilangnya belum, tapi saya salah tulis tidak, tapi nggak apa-apa. Tidak, setengah, dan matang. Terus jumlah tiap-tiap kelasnya ada 40 data. Pengisian datanya dimulai dari baris ke-1, soalnya baris ke-0 kan untuk header. Lalu kelasnya kita mulai dari kelas yang belum matang, itu 1. Nah, ini inisiasi ini, nilai threshold lower dan upper ini untuk proses segmentasi yang masking kedua. Dia menggunakan in-range. Jadi kita inisiasi nilai-nilai khusus untuk lower dan upper. Nah, untuk merah yang ini dan kuning juga pakai ini karena kuning kan turunan dari warna merah. Lalu untuk hijau juga pakai yang ini. Untuk nilainya kita tentukan berdasarkan penelitian cobaan secara manual, yaitu kita coba-coba berkelipatan 10 dan berkelipatan 5, sehingga kita mendapatkan nilai yang optimal untuk kasus ini. Lalu setelah diinisiasi bagian atas, kita akan melakukan looping 2 kali. Looping yang pertama ini looping untuk kelasnya, lalu looping yang kedua ini looping untuk data-datanya. Jadi dari data pertama hingga data 40. Lalu kita inisiasi lagi pengisian data ke Excel-nya dari kolom yang 0, dari file namanya dulu. Nah, kita cari dulu file namanya. Nah, lalu ini sebenarnya untuk validasi aja buat ngecek doang kalau kita tuh udah ngeproses semua file, udah ngeproses semua data gambarnya. Nanti kalau ini dijalankan hasilnya seperti ini. Jadi cuma sebagai penanda aja kalau kita udah selesai ngeproses sampai matang, gambar matang yang ke-40. Nah, itu untuk play-nya, untuk checking doang. Habis itu kita untuk sini ini untuk mengisi data yang namanya. Ini untuk nama kelasnya di kolom kedua. Ini kolom plus sama dengan 1 untuk pindah kolomnya. Nah, ini dan selanjutnya ini proses segmentasi. Nah, jika model variasi yang nggak pakai segmentasi, ini cukup dihapus saja. Cukup pakai kita baca image-nya dalam ruang warna RGB. Tapi kalau kita mau segmentasi, kita harus masuk ke tahap ini. Yang pertama yang dilakukan adalah kita ubah image aslinya ke grayscale. Lalu kita tentukan lagi nih, kita lagi pada kelas keberapa. Misalnya kalau kita lagi di kelas 1, load trace-nya ada 100, kalau lagi setengah matang 120, kalau matang load trace 70. Nah, nilai load trace ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk bikin masking yang pertama, yaitu pakai threshold. Nah, threshold-nya metodenya menggunakan threshold binary. Threshold binary, maksimal threshold-nya adalah 255, load trace-nya adalah di sini. Jadi logik yang di sini. Lalu yang digunakan adalah image hasil di-convert ke grayscale. Nah, didapat nih gambar masking yang pertama. Sebelum digabungan nama image aslinya, kita masuk ke proses morphology closing, yaitu dilakukan dahulu dilatasi, lalu diikuti dengan erosi. Masing-masing prosesnya dilakukan 1 kali dan iterasinya juga 1 kali saja. Di erosi dapatlah gambar maskingnya. Nah, karena gambar masking ini channelnya hanya satu channel, maka untuk digabungkan gambar image-nya harus di-split dulu tiap channelnya. Jadi ada channel blue, ada blue, ada green, ada red. Setelah di-split, baru di-masking, dipakai B2N. Nah, karena ada di-split, berarti kita harus digabungin lagi. Nah, ini proses gabunginnya. Kita gabungin lagi hingga dapat variabel image 1M. Ini adalah image hasil masking tahap 1. Nah, karena kita akan 2 tahap, jadi kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua ini kita akan ubah image hasil masking pertama ke ruang warna YCRB. Setelah diubah, kita bikin gambar maskingnya pakai fungsi in-range di CV ini. Nah, untuk yang kelas belum matang, pakai lower green dan upper green. Diinisiasi di awal tadi sebelum looping. Nah, kalau untuk kelas yang setengah matang dan matang, 2 atau 3, dia akan menggunakan lower dan upper head. Di sini proses bikin maskingnya. Setelah dapat hasil maskingnya, gambar maskingnya, kita gabungkan bitwise dengan image hasil proses pertama. Lalu di maskingnya menggunakan masking R ini.
Nah, setelah dimasking, melalui 2 tahap, baru proses ekstraksi fitur. Nah, ini prosesnya. Yang pertama, agar permudah, kita copy saja ke variabel lain. Terus kita cari juga ukuran lebar dan tingginya. Ini untuk keperluan nanti modus, saya akan jelaskan di bawah. Lalu karena kita akan nyari 3 nilai dari 3 channel, berarti kita split lagi channelnya. Lalu ini proses mencari min-nya. Seperti biasa menggunakan numpy.min. Lalu untuk modus, karena modus ini di numpy nggak ada, jadi kita pakai library lain, di library statistika. Nah, di library statistika dia tidak bisa menerima bentuk array atau list yang list image gitu. Jadi dia harus di reshape kembali jadi satu dimensi, di shape, habis itu baru masuk ke fungsi modus. Nah, seperti yang di penelitian kami sebutkan, untuk modus dan median terdapat penyesuaian khusus. Karena bisa aja dalam satu kasus image nilai nolnya, karena kita di praproses, background-nya kan jadi hitam ya. Bisa aja nilai pixel nolnya itu menjadi nilai yang paling banyak, dan bisa aja nilai nolnya bisa menjadi nilai 3 ke tengah kalau diurutkan dari yang terkecil terbesar. Nah, karena kalau dia menjadi nilai yang dipakai, 0 itu akan mempengaruhi model. Nah, karena itu, jika suatu kasus didapat modusnya 0, dia akan diimputasi dengan nilai min-nya aja. Nah, tapi kalau dia tidak 0, dia pakai nilai modusnya itu sendiri. Nah, ini untuk modusnya. Min-nya juga sama, kalau dia dapat 0, diimputasi dengan min-nya aja. Kalau udah dapat 9 nilai ini, baru kita masukin ke Excel-nya. Nah, ini kalau kelas plus sama dengan 1 ini untuk perpindahan kelasnya. Jadi kalau looping yang 40 udah selesai, dia akan pindah ke kelas selanjutnya. Nah, jika udah 40 selesai, semua kelas selesai, baru kita tutup lagi bukunya. Ini menandakan kalau kita udah selesai mengisi data ke Excel-nya. Ini yang validasi yang saya sebutkan tadi, kita udah selesai di data matang yang ke-40. Setelah ini selesai, baru data Excel yang data fitur underscore praproses akan terisi seperti ini. Ada 11 kolom, ini kolom nama filenya, ini kolom kelasnya, ini buat min, ini untuk modusnya, ini mediannya. Nah, setelah udah dapat data set ekstraksi fiturnya, masuk ke modelingnya. Ini untuk kode modelingnya. Yang pertama kita lakukan adalah import library yang penting untuk digunakan. Itu pertama pandas untuk data frame-nya, numpy untuk proses matriksnya, Dbronze untuk kebutuhan visualisasinya, Matplotlib juga untuk kebutuhan visualisasi plotting, terus min-max scaler jika dalam variasi model ini kita pakai min-max, kalau tidak ini nggak usah diimport. Lalu translate split untuk membagi data, split data nanti. Model yang kita gunakan adalah naive Bayes di multinomial NB. Terus evaluasi klasifikasinya kita pakai accuracy score, classification report, dan confusion matrix. Lalu kita juga mencari parameter terbaik menggunakan tuning parameter, yaitu metode Greaser CV. Lalu kita juga mencari bagian mana yang paling terbaik. Jadi kita menggunakan key vault, yaitu event key vault dan cross validasi score. Ini untuk library-nya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah eksplorasi datasetnya. Kita baca ini path-nya, hasil 5 data teratasnya seperti ini. Lalu karena kita tahu kolom file ini tidak diperlukan, maka kita hapus saja di drop. Habis itu kita cari informasi mengenai datanya. Ini ada informasinya, ada 120 entries, benar. Cuman kelas doang yang integer, benar, hanya 1, karena isinya cuma 1 sampai 1, 2, 3 doang. Katanya float atau desimal. Ini informasi deskripsi statistikanya, kalau diperlukan, maksimal ada segini, ini segini. Nah, ini visualisasi jumlah data per kelasnya dalam bar plotnya seperti ini. Dilihat bahwa setiap kelasnya balance semuanya sama, yaitu 40, 40, 40. Nah, ini jika model kita menggunakan variasi normalisasi min-max-nya, jadi kita inisiasi dulu fitur mana yang akan dinormalisasi. Jadi yang dinormalisasi hanya min, modus, dan median. Kelas itu nggak usah dinormalisasi. Habis itu kita bikin semacam modelnya, bikin scalernya, dengan fitur range-nya antara 0 dan 1. Setelah itu, karena hasil scalar ini berbentuk array, dan kalau digabungin ke data frame utama kita nggak bisa, jadi setelah di scalar, kita ubah lagi hasilnya jadi data frame. Nah, setelah diubah data frame, baru digabungin data frame utama kita.
sehingga hasilnya seperti ini di 5 baris teratasnya, di mana sudah dalam range 0 sampai 1. Setelah eksplorasi data, min-max selesai, masuk ke split data. Pertama kita pisahin dulu mana yang kolom fitur, mana kolom yang untuk label atau kelas. X untuk fitur, Y untuk kelas. Lalu masuk ke tahap trend test split, yaitu untuk ukuran tesnya sebesar 20%, maka trennya adalah 80%. Kita juga menggunakan random stat untuk pembagiannya kalau diulang-ulang, jadi secara konsisten itu saja. Jadi random statnya adalah 0. Lalu karena ini dataset kasus klasifikasi, kita juga pakai Satify Y, jadi pembagiannya berdasarkan kelasnya. Jadi pembagiannya tuh rata per kelas. Nah, kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Dapat trennya sebanyak 96 dan tesnya sebanyak 24. Selanjutnya adalah tahap modeling. Nah, untuk multinomial di dokumentasi Elsevier, di situ tertulis bahwa model ini mempunyai 4 parameter. Namun, tiga parameter disarankan atau direkomendasikan di dokumentasi untuk tidak diinisiasi sendiri. Kenapa? Karena parameter ini akan mengambil nilai berdasarkan dataset yang kita gunakan. Jadi lebih baik tiga parameter ini kita nggak inisiasi sama sekali. Satunya itu ada alpha. Nanti kita akan mencari nilai alpha terbaik di model tuning parameter. Untuk yang sekarang ini modelnya adalah model dengan full parameter default. Ini kita inisiasi modelnya, kita nge-fit, kita prediksi, akurasinya dapat segini, 0,875, 0,875. Ini coefficient matrix-nya. Lalu ini classification report-nya. Lalu selanjutnya adalah kita bikin model arsitektur model tuningnya. Nah, karena kita tadi mau mencari nilai apa terbaiknya, kita bikin dulu list nilai apa yang akan kita coba. Nilainya adalah dalam range 1 sampai 1 pangkat min 5. Nah, dari range tersebut kita ambil 100 nilai. Nah, setelah udah inisiasi parameter alfanya, baru kita bikin semacam arsitektur multinomial NB-nya. Ini kita modelnya, parameternya kita ambil dari atas ini. Jobs-nya adalah jumlah threads pada komputer untuk menjalani tuning ini. Lalu CV-nya cross validasinya 5, verbose-nya adalah menunjukkan untuk menghasilkan feedback yang positif. Scoring-nya adalah akurasi. Setelah dibuat akurasinya baru kita fitting. Jadi model fitting-nya akan memakan waktu karena dia akan memproses semua parameter alfanya. Lalu kita prediksi, terus akurasi dan skor didapat 0,875, 0,875 juga. Klasifikasi report-nya dapat segini. Lalu bisa dilihat hasil dari skor dari tuningnya dapat 0,8. Itu bagus dan alpha terbaiknya didapat 0,3511. Nah, setelah dapat tuningnya baru kita masuk ke pembagian data, bagian mana yang terbaik menggunakan key vault. Yang pertama menggunakan key vault, Satrified key vault. Nah, karena Satrified key vault ini tidak bisa menerima data frame, maka data frame-nya tersebut harus diubah ke NPRI dulu. Ini untuk fitur, X-nya, ini Y-nya untuk kolom kelasnya. Setelah dibagi fitur dan kolom, baru masuk ke tahap Satisfying key vault untuk model yang parameternya default. Nah, ini model yang tadi kita prediksi di bagian keberapa dan akurasinya. Dapat segini. Bisa dilihat bagian terbaiknya adalah bagian yang kelima, yaitu akurasinya adalah 1. Nah, lalu ini Satisfy untuk model yang pakai tuning, itu alfanya 0,311. Bisa dilihat hasilnya hampir sama, dan bagian terbaiknya adalah bagian kelima, yaitu dapat 1. Nah, setelah Satisfied default, kita juga menggunakan cross validasi score. Nah, ini yang cross validasi yang menggunakan model yang default, parameter default. Dapat rata-ratanya adalah 0,77. Ini kalkulasi skornya tiap pembagiannya. Bisa dilihat kalau yang terbaik adalah pembagian yang pertama, 0,95. Lalu ini cross validasi yang kedua, menggunakan model yang hasil tuning. Bisa dilihat min-nya rata-rata akurasinya lebih baik daripada akurasi yang sebelumnya ini, yang cross validasi multinomial default. Dan yang paling baik adalah bagian pertama 0,95. Sekian penjelasan mode klasifikasi rambutan dengan metode
naive Bayes dan Extractive Filter RGB. Dari sisi codingnya, terima kasih.